Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan serta semangat dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahman. Amin. Di sini saya akan membawakan mata pelajaran akidah akhlak bab 10, yaitu menjauhi akhlak tercela. Menjauhi akhlak tercela itu yang pertama ada menelaah arti sikap licik. Yaitu licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik ini merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Jadi licik ini salah satu sifat buruk yang harus kita jauhi. Soalnya selain bisa ngerugiin diri sendiri, sifat licik ini bisa bikin masalah di lingkungan sekitar. Nah, buat kehidupan pribadi, orang yang licik ini biasanya hidupnya itu nggak pernah tenang, hatinya itu selalu was-was. Hatinya itu selalu was-was karena takut kelakuannya itu ketahuan. Buat kehidupan sosial, sifat licik ini merugikan antar hubung sama orang atau merusak kepercayaan di masyarakat. Nah, biasanya orang yang licik ini punya banyak sebab, tapi buat hal yang gak baik. Makanya jangan sampai nih kita punya sifat licik, atau sebisa mungkin kita juga hindarin orang-orang yang punya sifat licik. Karena selain bisa ngerugiin diri kita sendiri, orang yang punya sifat licik ini kadang bisa bikin kita ke bawah-bawah jadi ngerasa rugi atau bahkan jadi korban kelicikannya. Selanjutnya, ciri-ciri orang licik itu tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Dan yang kedua itu berpikir untuk mencelakai orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri orang licik ini yang pertama itu tidak suka melihat orang lain bahagia dan dia bahagia melihat orang lain menderita. Selanjutnya itu berpikir untuk mencelakai orang lain dan mendekat jika membutuhkan. Jadi kalau misalnya dia lagi butuh banget, lagi butuh sesuatu atau apa, ya dia mendekat gitu ke kita. Tapi kalau misalnya udah nggak butuh, ya dia menjauh lagi, nggak mendekat lagi. Terus menghalalkan segala cara. Selanjutnya, nafsunya itu nggak pernah berujung, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Dan yang terakhir itu membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Sebab-sebab orang perilaku licik ini, ada beberapa sebab orang yang berperilaku licik, yaitu karena lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah itu senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun itu. Nah, sebagaimana sih ciri-ciri orang yang licik itu, yaitu
selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah. Maka orang yang licik itu tergolong pada orang-orang yang berbuat munafik. Sebagaimana ciri-cirinya yang dimiliki itu perbuatan orang yang licik, yaitu selalu berusaha untuk menjelek-jelekannya dan menyakiti orang lain. Dan Allah memberikan balasannya berupa neraka yang apinya bergejolak sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Selanjutnya itu gimana sih? Selanjutnya itu nilai negatif licik. Apa sih nilai negatif licik? Orang yang licik biasanya memiliki suasana batin yang selalu resah dan gelisah. Kayak hidupnya itu nggak pernah tenang gitu kan. Dia tuh selalu resah, selalu gelisah. Nah, keinginannya itu menjadi nomor satu, tidak peduli dengan kemampuannya yang gak seberapa. Cara menghindari perbuatan licik itu gimana? Cara menghindarinya itu bisa diatasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketawidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang itu gak berani ngelakuin perbuatan tersebut, memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya. Selanjutnya kita memahami sikap tamak. Tamak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu at-tama'u, yang artinya itu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Jadi sikap tamak itu serakah, maunya tuh selalu dapat lebih, gak pernah ngerasa puas, dan dia tuh pengennya dikasih sama orang lain terus tapi giliran dia punya, dia nggak pernah mau ngasih ke orang lain. Biasanya orang-orang yang kayak gini itu cuma mikirin diri sendiri tanpa mikirin cara yang dia pakai ini bener apa enggak sih menurut agama. Yang penting dia bisa dapetin, ya dia hajar aja gitu. Kayak egois ya Bu, berarti ya Bu? Iya gitu. Si tamak ya Bu? Iya. Tamak. Gitu. Orang ini iya tamak. Masalahnya sikap tamak ini walaupun punya banyak harta, tapi dia tuh masih ngerasa kurang puas terus gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh biasanya dia tuh hidupnya itu nggak pernah tenang. Selanjutnya ada ciri-ciri orang berperilaku tamak. Orang yang berperilaku tamak ini terlalu mencintai harta yang dimilikinya. Terus dia mengharap pemberian orang lain. Dan dia juga mendapatkan kemewahan dunia, serakah dalam mengumpulkan harta, bersifat bakhil, kikir, dan juga pelit. Dan dia ini tidak memikirkan kehidupan akhirat, selalu memikirkan kemewahan di dunia aja, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Semua perbuatannya itu selalu bertendensi pada materi. Penyebab orang tamak itu yang pertama itu dia nggak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, terus juga kurang memahami arti hidup bermasyarakat yang di dalamnya berkewajiban saling menolong, membantu, bukan saling iri hati kepada sesama. Dan yang ketiga, dia menumpuk-numpukan harta kekayaannya. Udah 1, 2, 3. Coba Dinda tolong baca apa itu nilai negatif tamak. Nah, nilai negatif tamak: 1. Akan menjadi orang yang ambisius, yang tak akan pernah puas dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. 2. Menjadi orang yang egois, hanya mementingkan bagaimana keinginannya terpenuhi tanpa memperdulikan orang lain. 3. Memuja-muja harta menjadi tujuan hidupnya. Ibu-ibu, aku mau baca. Ini ada buku nggak? Iya boleh, kamu baca yang mana? Yang cara menghindari tamak. Coba Erin baca cara menghindari tamak. Cara menghindari tamak: 1. Rajin bekerja untuk memperoleh
harta yang halal. 2. Usaha maksimal untuk menggapai cita-cita. 3. Harus yakin berapa dan apapun hasil yang kita dapat adalah pemberian Allah. Yang keempat, tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Yang ketiga itu pengertian zolim. Zolim ini artinya dianiaya atau tidak adil. Sederhananya itu kayak kita naruh sesuatu tapi bukan pada tempatnya. Misalnya kita tahu nih mana yang benar tapi malah pilih yang salah. Oke, yang ketiga lanjut yaitu pengertian zolim. Menurut ajaran Islam, aniaya atau yang biasa disebut dengan zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Zolim ini adalah perbuatan dosa yang harus banget kita tinggalin, harus banget kita jauhi, karena tindakan aniaya akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Ada contohnya ini. Ciri-ciri orang berperilaku zolim. Orang yang zolim itu hidupnya mencederai hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah atas makhluknya. Ciri-ciri mereka itu suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan juga Rasul-Nya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, hianat, aniaya, menghina, dan juga yang lain-lain. Penyebab orang zalim itu, zalim dapat dilakukan oleh siapa saja, namun biasanya orang yang berperilaku zalim itu disebabkan karena lemahnya iman dan dia ingin mempertahankan kekuasaannya, nggak mampu menahan nafsu dan terlalu mencintai dunia. Menurut ulama besar Ar-Razi, tipe orang zalim itu contohnya orang yang banyak salah. Dia sering banget nih ngelakuin kesalahan, tapi dia nggak pernah ngerasa bersalah ataupun nyadar. Atau kayak dia tuh luarnya itu kelihatan baik, padahal dalam hatinya itu busuk. Misalnya itu kayak orang yang luarnya itu kelihatan alim banget, padahal hatinya penuh dengki dan niat busuk. Dan yang terakhir itu contohnya orang yang melakukan dosa besar kayak menipu, mencuri, atau menyakiti orang lain, tapi dia nggak ngerasa bersalah sama sekali atas perbuatannya yang udah dia lakuin ke orang itu. Intinya zalim ini juga bukan cuma asal nyakitin orang lain, tapi juga soal gimana memperlakukan diri kita sendiri dan Allah. Jadi kita harus hati-hati dan selalu introspeksi diri. Jangan sampai kita masuk ke salah satu sifat zalim. Nilai negatif zalim itu contohnya itu kayak merusak persatuan di persaudaraan, terus mengalami kebinasaan, menerima azab di akhirat, merusak tatanan hidup di masyarakat atau merugikan orang lain. Selanjutnya ada menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Terus hidup dalam kesesatan dan jauh dari hidayah orang zalim dan tidak mau disebut zalim. Dan dia terus-menerus berbuat zalim, semakin jauh dari hidayah Allah. Dan yang terakhir, nilai negatif zalim ini menghilangkan pahala amal perbuatannya.
Cara menghindari zalim itu gimana sih? Cara menghindari zalim itu apabila kita melakukan kezaliman kepada orang, segeralah meminta maaf kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah selalu membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Amin. Dan yang terakhir ada memahami diskriminasi. Diskriminasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku ekonomi, agama dan lain sebagainya. Jadi diskriminasi itu perlakuan yang gak adil terhadap seseorang hanya karena perbedaannya yang beda, entah itu warna kulitnya, beda agama, jenis kelamin, atau kondisi ekonominya. Padahal semua orang itu kan punya hak yang sama dan diperlakukan dengan adil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari diskriminasi ini masih sering terjadi. Misalnya itu kayak seseorang dianggap rendah karena dia berasal dari desa, atau perempuan diragukan atas kemampuannya, dan juga kayak orang mau ngelamar kerja tapi ditolak karena warna kulitnya gelap atau penampilannya itu sederhana. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menghormati perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa melihat latar belakang mereka itu seperti apa. Setiap manusia kan berhak dihargai dan diperlakukan dengan setara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi ini ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara, seperti pada hukum tidak adil dalam Islam. Hal ini tuh bisa terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri. Selanjutnya ada nilai negatif diskriminasi. Nilai negatif diskriminasi ini yang pertama menimbulkan sifat sombong, dan yang kedua dapat memunculkan sifat apatisme atau masa bodoh, dan yang ketiga itu membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Terus dapat menimbulkan kehancuran atau terkoyak-koyak pada golongannya sendiri. Nah, untuk menghindari diskriminasi itu ada 7. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan pada Allah, dan yang kedua suka bersilaturahmi, yang ketiga bersikap tasamut, terus keempat tidak memaksakan kepercayaannya atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain, dan yang kelima menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. Selanjutnya tidak suka mengolok-olok orang lain, dan yang terakhir tidak memfitnah orang lain, tidak berburuk sangka dengan yang lain. Oke, coba ibu mau kalian sebutkan bareng-bareng gimana sih cara menghindari diskriminasi. Coba sebutin bareng-bareng semuanya. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 2. Suka bersilaturahim. 3. Bersikap tasamuh. 4. Tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain. 5. Menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. 6. Tidak suka mengolok-olok. 7. Tidak memfitnah orang lain. Tidak berburuk sangka dengan yang lain. Baik, terima kasih semuanya. Baik, coba ibu mau salah satu dari kalian jelasin kesimpulan dari yang ibu jelaskan di bab ini. Siapa yang mau jelasin kesimpulannya? Aku mau.
Oke, jadi menurut aku kesimpulan dari semua yang telah materi ibu sampaikan itu, manusia harus menjauhi akhlak tercela seperti tamak, sombong, iri hati, zolim, dan diskriminasi. Karena sifat-sifat itu merusak diri sendiri, bahkan bukan cuma diri sendiri tapi juga orang lain. Dengan menjauhinya, kita bisa lebih tenang, damai, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita pelajari bab ini, kita jadi tahu nih bahwa sifat-sifat buruk seperti tamak, sombong, iri, dendam, zolim, dan diskriminasi itu sangat merugikan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang di sekitar kita. Sifat-sifat ini tuh sering muncul karena kita kurang bersyukur, kurang sadar diri, dan terlalu mengikuti hawa nafsu. Nah, menjauhi hal tercela ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kita harus belajar introspeksi diri dan yang paling penting minta pertolongan Allah. Mulai dari hal kecil, misalnya itu lebih banyak bersyukur atas apa yang kita miliki, menghargai orang lain tanpa melihat latar belakangnya, dan menjauhi sifat buruk sekecil apapun itu. Jadi manusia itu harus menjauhi akhlak tercela seperti tamak, sombong, iri hati, zolim, dan diskriminasi karena sifat-sifat itu merusak diri sendiri dan orang lain. Dengan menjauhinya, insya Allah kita bisa hidup lebih tenang, damai, dan mendapatkan ridho Allah. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Materi untuk minggu depan yaitu menundukkan nafsu syahwat dan godlob. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari yang Ibu mau kalian Rolling.